Halo, semangat malam. Malam Bang semua. Malam juga Katolik Protestan. Silakan buka kameranya Bang. Belum bisa kebuka Bang. Belum bisa, belum dewasa ya. Oh iya. Bang mau tanya, itu Taurat, Zabur, Injil itu kitab agama siapa ya? Yahudi dan Nasrani, bukan Islam, bukan Kristen, tapi itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang. Kalau masalah Nasrani dia pakai kitab apa dia? Nasrani juga merujuk kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka masih merujuk kepada Taurat, Zabur, dan juga hikmat Injil yang Nabi Isa ajarkan. Nasrani itu kitabnya apa itu Bang? Kok nggak pernah Taurat. saya baca? Taurat. Mereka masih mengkitabkan Taurat. Ya. Taurat itu muncul kalau saya lihat 4000 sebelum Masehi Bang. Nasrani itu Isa Al-Masih abad 1 Bang. Bagaimana bisa pakai Taurat yang sekarang 4000 sebelum Masehi? Sekarang anda Kristen, sebagai Kristen pakai Taurat nggak? Loh, Taurat, Zabur, Injil kitabnya itu dari Israel semua. Iya, aku tanya, orang Kristen sekarang masih merasa pakai Taurat nggak? Iya, itu kan satu negara apalagi aja. Nasrani. Apalagi Bagaimana dengan Arab bisa pakai kitab-kitab Israel semua? Iya. Masalah gitu Rasul. Mana ada kami umat Islam pakai kitabnya orang Yahudi? Emang kami penjajah yang suka rampas hak orang? Di Islam Ayat itu enggak. Ayat Al-Quran sendiri aja mengatakan, meluruskan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memberitakan bahwa dulu membenarkan bahwa dulu ada Torah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi itu bukan kepada Kristen. Kristen lain. Kristen bukan pemilik Torah. Kristen itu penumpang gelap yang ngambil terjemahan kitabnya orang dalam bahasa Septuaginta. Begitu cumi. Terus Musa Daud Isa Al-Masih itu kan kitabnya itu apa semua, Taurat, Zabur, Injil juga. Iya, tapi Kristen ini nggak ada hubungannya dengan kitab-kitab itu. Kristen itu hanya menggunakan kitab Septuaginta yang tak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Kalian itu penumpang gelap. Kalian menggunakan kitab Spanyolong dari agama Yahudi. Berarti Al-Quran tak nyolong kitab-kitab Yahudi ya? Al-Quran tidak ngambil kitabnya orang. Kata siapa Al-Quran ngambil? Terus Musa itu Taurat bukan kitab Yahudi. Kalau ada sebuah buku bercerita tentang Soeharto, bukan berarti mengambil kitabnya Soeharto. Cuma namanya diceritakan. Al-Quran datang mengabarkan tentang Torah dalam bahasa Arab. Bukan berarti Al-Quran itu mengambil Taurat. Gimana Bang? Bang Suma, coba kau lihat. Musa membelah lautan di ayat Al-Quran ada, di Alkitab juga ada, sama-sama. Kan sudah kubilang. Apalagi? Kan sudah kubilang, Al-Quran menceritakan tentang kisah yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tapi Al-Quran tidak mengambil kitabnya Nabi Musa lalu menempelkan di kitab Al-Quran. Tidak sama seperti Kristen, ngambil kitabnya Yahudi, nempel di kitabnya, dimasukkan dalam kitabnya. Sudah sama-sama Musa membelah lautan tertulis. Kok masih beda lagi? Emang Musa ada berapa orang? Al-Quran menceritakan kisah itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya sebelum Al-Quran ada kitab bernama Torah yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan kasih sayang terhadap kaumnya. Dan Al-Quran datang, diwahyukan kemudian memberitakan tentang kitab Taurat itu, dalam bahasa Arab. Bahasa kitab Musa ditulisan dengan Arabia
dalam bahasa Arab. Terus Musa, Daud sama Isa Al-Masih itu tertulis untuk bangsa apa di Al-Quran? Bani Israel. Berarti kan bukan bangsa Arab. Hei, Bukan untuk bangsa Arab. yang bilang untuk bangsa Arab siapa, Cumi? Alamak. Siapa yang bilang? Sekarang begini. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agama Kristen? Coba jawab. Lah ya, Yesus hidup waktu zaman Yahudi. Yesus, saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya you. Sebagai orang Kristen, kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agamamu? Jawab. Yesus aja sendiri agamanya Yahudi. Saya tidak tanya Yesus, Fred. Yang saya tanya you. Yesus memang orang Yahudi, wajar karena kitab Torah untuk dia. Sekarang saya tanya you, pemakan babi, pemakan anjing, kucing, balau, tikus. Kenapa ada kitab Yahudi ada samamu? Jawab. Jawab. Itu dari sana sudah dibikin Alkitab. Isinya Taurat cabut Injil. Saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Jawab dulu. Kan itu sudah dikanonkan abad keberapa itu? Saya tidak tanya itu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Jawab. Mau tanya kitab Yahudi di Alkitab memang sudah dari sananya begitu? Justru karena itu aku tanya, Cumi. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitab agamamu? Israel aja itu pindah ke Arab sana abad ke-7, siapa yang pindahkan? Mana di mana aku lempar es balok juga kok. Di Al-Quran itu nggak ada kitabnya Yahudi, di Al-Quran itu nggak ada kitabnya. Musa, Daud itu, Isa Al-Masih itu kitab apa itu? Cuman disebutkan namanya, bukan kitabnya diambil. Wa min qabli kitabu Musa imama wa rahma, udah disampaikan begitu. Yang saya tanya, Ayat Al-Quran saja mengatakan Isa Al-Masih tidak disalibkan tapi diserupakan. apakah itu Injil? Sekarang saya tanya, waktu Yesus dan Isa Al-Masih, Ini nggak pernah mau ditanya orang ini, gimana sih lo? waktu Yesus dan Isa Al-Masih waktu penyaliban apa berada di tempat yang sama? Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa utusan Tuhan itu disalib, Al-Quran datang memberitakan, sampaikan kepada mereka si kuclok bahwa Nabi Isa tidak mereka salib. Yang mereka salib. Bagaimana bisa Al-Quran abad ke-7 menceritakan abad 1? Yang menceritakan siapa Al-Quran itu? Lah iya, siapa saksinya di abad ke-1? Sekarang saya tanya, Al-Quran itu yang menuliskan, yang mewahyukan siapa? Yang mewahyukan Allah, sedangkan Allah sendiri Allah, tidak tahu siapa yang itu tahu. tidak tahu siapa yang disalibkan. Itu tahu. Nah iya, Sekarang yang kalau- disalibkan Allah kalau saya tanya, Allah aja tidak tahu. Sekarang kalau saya tanya samamu, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa siapa? Jawab. Dalam rupa siapa? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Bertanya dulu kau, rupa siapa? Jawab cepat. Rupa siapa? Tunggu dulu, saya tunggu. Hei! Oi Sampara! Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Rupa siapa? Jawab! Saya belum baca itu. Nggak mungkin. Semua Alkitab. Semua Alkitab itu 42.000 lebih ayat. Tak mungkin masuk di otak semua, ada dihafal. Masa kau dikalah sama Bang Sum? Aduh. Oh, mama Kalau Bang Suma pinter bisa hafal nggak 42.000 ayat Alkitab? Ya suka-suka gue yang mana mau hafal, mana tidak ada. Nah, kau sendiri punya kitab nggak hafal, gimana sih? Lah iya, makanya kan saya bilang saya belum baca, belum lihat maknanya seperti apa di situ. Kau itu tinggal 2 hari lagi meninggal, kau tidak tahu baca kitabmu. Aneh-aneh aja kau ini. Udah sudah mau tanah, nggak bisa baca kitabnya, nggak tahu.
Di dalam kitabmu diceritakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa tompel kah, timbul, panjul, Darto Helen, atau siapa? Dalam rupa siapa? Di situ coba Bang Suma lihat aja maknanya di situ apa tertulis. Iya, Sudah ada tertulis di situ. Oh pula suruh saya yang bertanya samamu. Kamu kan pintar Alkitab, kenapa nggak lihat situ aja maknanya? Bukan masalah pintar tidaknya. Yesus diceritakan menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa siapa? Rupa timbul, panjul, Darto Helen. Itu makanya Ini itu atau siapa? baca jangan satu ayat. Beban pembuktian itu ada samamu, Tarigu. Aku yang mengatakan itu. Kalau Bang Suma mau makna dari itu semua, nanti saya DM. Kalau memang Bang Suma mau. Nenekmu kiper. Oh, dia aku. Oh, belajar lagi sana. Belajar. Kenapa? Ayo kita kupas semua. Al-Quran. Coba. Dalam Al-Quran kamu kupas sih. Kali kau. Apakah Bible bahasa Indonesia aja kau tidak tahu, kamu kupas Al-Quran. Apakah waktu penyalipan itu Yesus yang saudara, masih berada di tempat yang sama? Selamat malam. Halo. Halo. Nggak ada suara itu. Bang Kuma, Yesus dan Isa Al-Masih itu hidup bersamaan atau tidak? Tidak. Yesus itu tokoh fiktif. Tapi di Alkitab diceritakan semua, disebutkan semua tempat Iya kan kehidupannya, yang teman-teman menceritakan itu hidupnya, kan wartawan. tempat siara kehidupan Yesus itu masih ada sampai sekarang. Kalau Isa Al-Masih satu pun tak ada. Diceritakan, dengar dulu, jangan longor kali kau, jangan mentang-mentang kau makan babi kau terlalu longor bicara. Isa Al-Masih tak ada tempat satu kehidupan pun bisa dibuktikan sekarang. Dengarkan saya. Isa Al-Masih itu, dengarkan ya, aku ajar sama ya. Gini, dalam bahasa Ibrani, anak Miriam itu dipanggil dengan sebutan Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram disebut Iso Al-Masih. Iso Al-Masih. Dalam bahasa Arab, bahasa yang serumpun dengan itu menyebutnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Iso Al-Masih, terus Yeshua HaMashiach. Yesus itu, dengar dulu. Abad 1 siapa yang memberi nama? Siapa yang memberi nama dia di Palestina? Dengar dulu, Mama yang memberikan nama. Orang Yahudi tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani. Nah, Iya, makanya saya tanya. Setelah Abad Nabi Isa, 1 Isa Al-Masih siapa yang memberikan nama di Palestina? setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, puluhan tahun kemudian muncul pengarang-pengarang bebas menyebut dalam bahasa Yunani Iso disebutnya menjadi Yesus. Diam dulu. Isa Al-Masih itu dihilangkan semua. Diam dulu. Saya selesaikan. Lalu pengarang-pengarang ini, penyesat-penyesat ini menjual Isa Al-Masih dengan menggunakan bahasa Yunani ke orang-orang Roma dan Yunan. Dibengkokkan ajarannya, dibelok-belokkan kayak ular ajarannya. Wahyu datang dari langit meluruskan ajaran itu. Jadi Al-Quran datang menegur kitabmu, menegur agamamu, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, Yesus itu tidak disalib, dan saya bisa buktikan kebenaran Quran saya melalui Bible bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa bisa demikian? Karena pengarang kitabmu hanya mengumpulkan cerita-cerita, berita-berita yang ada di sekitarnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi,
Sehingga mereka menyadur cerita itu antara Nabi Isa yang disadur dan juga yang disadur itu adalah penggantinya, bergabung menjadi satu cerita dalam sebuah kitab. Jadi kita pun menceritakan ada dua Yesus dan dua keadaan. Yesus yang tidak disalib dan Yesus yang disalib. Itu dua Yesus yang berbeda. Yang kau sembah di gereja itu Yesus yang lain. Secara rujukan nama dan latar belakang sejarah, keduanya merujuk pada figur historis yang sama, yaitu Putra Maryam yang hadir di tanah Palestina. Namun, jika ditinjau dari hakikat, sifat, dan ajaran yang diyakini, menurut saya keduanya mewakili dua pribadi yang sangat berbeda. Isa Al-Masih yang dijelaskan dalam ajaran Islam adalah murni seorang manusia biasa, hamba Allah, dan seorang Rasul utusan yang membawa misi Tauhid, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau diutus khusus untuk kaum Bani Israel, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Sebaliknya, sosok Yesus dalam doktrin Kristologi dipahami sebagai penjelmaan Tuhan atau inkarnasi, pribadi kedua dari Tritunggal serta juru selamat dunia yang disembah sebagai Tuhan itu sendiri. Perbedaan mendasar juga terletak pada peristiwa krusial di akhir masa pelayanannya. Isa Al-Masih dalam keyakinan Islam tidak pernah disalib maupun dibunuh, melainkan diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sedangkan Yesus dalam doktrin Kristen diposisikan harus mati di kayu salib sebagai penebus dosa asal manusia, lalu bangkit pada hari ketiga. Oleh karena itu, meskipun secara etimologi nama tersebut sering dikaitkan, secara prinsip keimanan dan teologi Yesus dan Isa Al-Masih adalah dua konsep pribadi yang sama sekali berbeda dan berdiri di atas pondasi ajaran yang tidak dapat disamakan. Begitu. Berat pastinya. Ada ilmu sih, cuman modal ngeyel. Dah, istirahat. Saya pula dibilang ngipul. Coba aja. Coba. Al-Quran saya dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dari Allah. Kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Yesus? Matamu. Nggak ada itu Bible kanon dari Yesus, nggak ada. Semua kitabmu itu hanya dihasilkan dari penyelidikan. Oke, catat itu. Tuhanmu, Yesus, sudah turun ke bumi nih. Tuhanmu sudah turun ke bumi. Tapi kenapa nggak ketemu dengan Lukas? Kenapa nggak ketemu dengan Lukas? Kenapa nggak ketemu dengan Markus? Kenapa nggak ketemu dengan Paulus? Tuhanmu sudah turun jadi manusia. Kenapa nggak ketemu dengan penulis-penulis Bible? Nabi Muhammad tidak bertemu langsung dengan Allah, tapi Allah mengutus Roh Kudus kepadanya untuk menyampaikan firman Allah. Nah sekarang Yesuslah penyampai firman itu. Kenapa Yesus tidak memberitakan firman itu kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Kenapa? Kenapa dia harus meneliti, melakukan penelitian, menyusun berita-berita? Kenapa? Masa kalah sama Nabiku? Begitu bosku. Buka mic-mu itu. Buka mic-mu, kau jangan share sendiri. Oi, Samuding. Bangun. Tidur. Bobo lah. Bobo. Halo, semangat malam, setan. Semangat malam, setan. Apa kau? Halo, Apa kau? buka kamera. Apa? Buka kameranya. Apanya aku bilang? Buka kamera. Oh, terus kalau aku buka kamera aku
Mau apa kau? Diskusi. Hah? Diskusi paman. Oh, diskusi apa kita? Tuhanmu Diskusi dulu kau palsu. sekarang sama ini. Sama siapa ini? Si Yang kau sembah itu Tuhan palsu yang kau sembah di gereja. apa? Yang kau sembah di gereja itu palsu berdasarkan KPR 236. Apa bang? Kau ke gereja hari apa? Apa? Ke gereja hari apa? Hari Minggu. Yang kau sembah di sana siapa? Hah? Yang kau sembah di sana siapa? Tuhan Yesus. Tuhan palsu itu, Tuhan palsu. Terus siapanya? Itu dilantik dia, dibuat Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Apa agama bang? Hah? Saya Muslim, Apa agama? Muslim. Muslim. Saya pun Ya. Islam. Apa? Saya juga Muslim. Nah, gangguan berarti. Terus kenapa tadi kau kayak marah-marah? Islam dia Bang Juma main sama Bang Jackson si Dungu itu bang. ya Muslim bang, Muslim. Muslim, saya Muslim bang. Itu Jackson itu ngawur terus dari tadi itu saya nonton itu bang. Suruh kesini ya bang. Bang Sianipa juga naik tadi bang. Yang mana Jackson? Kasih mati dia bang, kasih mati dia si Jackson. Yang mana Jackson itu yang mana? Jackson itu si penghujat itu. Tanya Bang Sianipar itu dia naik di room Jackson itu bang. Yang mana orangnya? Si Jackson itu banyak penontonnya itu 1, lebih K itu bang. Oke. Nantilah kita cari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun Bang Juma ya. Saya selalu Makasih. semangat abangku, semangat. Iya, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Akil, saudara Muslim. Halo Bang Ada, Juma. ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Iya, kamu kenal aja bang gitu. Oke, Gak ada lagi? pernah naik di sini kembali dinaikkan. Gitu Ya. aja. Oke, Nah, kita makasih. udah dincikin terus dari dulu nggak pernah naik. Abang Juma Naikkan gitu. kasih bedakan agama Muslim sama Katolik. Bedakan bagaimana sehingga ada yang Islam Katolik memang berbeda. berbedanya bagaimana itu Bang? Apa? Berbedanya itu gimana ya Bang? Anda ini agamanya apa? Aku Katolik. Oh, Anda Katolik. Buka kameranya dong biar diskusinya kita lebih terarah, silakan. Sama aja Bang, aku ini lagi di tempat gelap Bang. Ya nggak apa-apa, buka aja. Gelap Bang. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Saya mau dengar Bang Zuma mau bedakan dulu. Islam dan Katolik. Ya. Kalau Islam menyembah pencipta langit dan bumi, kalau Katolik menyembah ciptaan bernama Yesus. Si Yesus itu Tuhan atau Kan dia manusia yang dilantik menjadi Tuhan.
Terus yang Tuhan sebenarnya itu siapa? Allah, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Terus yang disembahkan dari Katolik itu apa? Manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Bah, Memang begitu. ceritanya dari mana itu? Di Bible. Bible. Di Bible ceritanya. Nah kalau abang Muslim itu karena apa? Karena saya waras, Bang, saya berakal. Enggak, Makanya- ini kita bicara tentang kenapa sampai karena kebanyakan di mana-mana tuh ada yang Muslim itu hanya ikut keturunan, bukan yang ikut sesungguhnya. Meskipun mereka ikut dari nenek moyang, mereka sudah berada pada jalan yang benar. Kalau abang berarti abang bukan Muslim ini. Saya Muslim. Kan begini, kan saya tanya, Hmm, abang Muslim, ya, coba abang dari mana sampai abang Muslim? Kalau hanya dari keluarga berarti abang belum. saya Muslim karena saya menyembah kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Nah, kalau itu memang, tapi Allah itu Bang Zuma tak, siapakah Tuhan apa nih Bang Zuma? Abang tahukah? Taulah, Siapa? Allah. Ya Allah yang mana? Dan Allah yang hanya tidak bisa dilihat. Ya memang Sama aja Tuhan. bohong. Loh, akalmu bisa kau lihat gak? Nah, berarti Akalmu Berarti bisa kau apa? lihat? Akalmu bisa kau lihat? kalau akalku ndak bisa dilihat, cuman aku bisa rasa. Sama aja bohong. Mana bisa? Sama aja bohong. Ini Bang, ini begini. Karena kau nggak Kan aku bisa lihat tanya. akalmu. Kan aku bilang abang ini Muslim tapi kan semua kan Muslim. Semua orang ada bukan hanya abang, berarti orang tua abang kan Muslim juga kan? Iya, Berarti abang kan Muslim, jadi abangnya Ya. Muslim nih hanya ya keturunan. Muslim, ya Muslim, Dari- Muslim, ya, Muslim. Halo, semangat malam. Semangat malam Marzuma. Malam. Suaranya kayak robot. Malam. Udah lama Eh. nggak ketemu nih. Iya. Dari mana aja? Biasa Bang Juma habis ke Yerusalem. Wih, mantap. Iya. Luar biasa. Cici. Jadi gimana? Apa tuh? Dari sana ngapain di Yerusalem? Beli dodol, Hah? beli dodol sama onde-onde. Iya tahu aja gona. Onde nih ya. Jadi gimana ini? Gimana? Tema saya ini gimana? Tema Tuhan buatan. Ya, Gimana tuh penjelasannya Bang Juma? ya penjelasannya jauh sebelum Yesus itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhan langit dan bumi itu kan sudah ada. Iya. Ya, lalu Nah. Tuhan langit dan bumi mengutus Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel borok-borok menerimanya, meskipun ada ya sebagian. Tapi kebanyakan dari mereka menolak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11, orang-orang yang menolak Yesus inilah yang kemudian menyalib Yesus karena tidak percaya. Nah, orang-orang yang menyalib Yesus karena tidak percaya ini dihukum oleh Tuhan. Sehingga mereka
mau tidak mau harus menerima Yesus sebagai Tuhan buat mereka. Gitu teman-teman. Terima kasih. Halo, semangat malam. Wah, bagus sekali namanya. Semangat pagi. Pagi juga, Katolik Protestan. Halo, Saya India, Bang. India. Menetap di Indonesia. Iya, maksudnya agamanya apa? Buddha. Oh, Buddha. India, agamanya Buddha. Ada yang ingin disampaikan? Bapak saya Pakistan. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Ada, Bang. Apa itu? Ini Tuhan buatan atau palsu ini Tuhannya siapa? Tuhan yang bisa diraba, Tuhan yang bisa dipegang, Tuhan yang bisa dibunuh. Itu Tuhan buatan itu. Tuhan yang terbuat dari patung. Oh, berarti Ya, Abang silakan. Halo Yakobus. menyindir Tuhan kami juga lah. Suaranya putus-putus, Bang. Berarti Abang menyindir Tuhan kami juga. Kalau merasa bisa jadi. Kalau Tuhannya dibuat. Lah, emangnya Abang tahu? Jika ditanya apakah Yesus atau Isa Al-Masih ditolak oleh sebagian kaum Bani Israel, menurut saya jawabannya adalah ya. Beliau mengalami penolakan yang sangat keras dari mayoritas dan para pemuka kaumnya sendiri. Para pemuka agama Bani Israel saat itu menantikan sosok Mesias yang bertindak sebagai pemimpin politik dan militer untuk membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Ketika Isa Al-Masih datang membawa ajaran pembersihan jiwa, meluruskan penyimpangan hukum, dan mengembalikan ajaran tauhid, kehadiran beliau justru dianggap mengancam kedudukan serta tradisi keagamaan mereka. Bentuk penolakan ini tidak berhenti pada perdebatan dogma. Rasa dengki dan keterancaman membuat sebagian tokoh Bani Israel melabeli ajaran beliau sebagai kesesatan. Mereka bahkan berkonspirasi memfitnah beliau di hadapan penguasa Romawi agar dikenakan hukuman mati. Meskipun ditolak oleh pemimpin dan mayoritas masyarakat Bani Israel, masih ada segelintir pengikut setia dari kalangan mereka yang disebut Hawariyun, yang mau menerima pesan kebenaran dan menjadi murid-murid beliau. Jadi kesimpulannya, perjalanan dakwah Isa Al-Masih di tengah kaum Bani Israel penuh dengan perlawanan dan penolakan dari sebagian besar penguasa dan masyarakatnya sendiri. Apanya? Pakistan seperti apa? Kok jadi Pakistan? Agama Anda maksud saya. Bapak saya Pakistan. Mama saya Buddha. Iya. Terus kenapa Anda merasa tadi? Ya, Abang bilang buatan kayak patung. Ya, kami memang dibuat. Ya itu berarti yang dimaksud berarti Tuhan Anda lah. Dibuat-buat. Berarti kan Tuhan buatan. Dipahat, disemen. Artinya Tuhan Anda buatan. Buatan Anda sendiri. Anda membuat patung lalu Anda Tuhankan sendiri, itulah yang dimaksud mungkin. Ya, itu kan menurutnya Abang. Kalau menurut kami kan beda. Gimana ceritanya? Apa bedanya? Abang cuma jaringan. Iya, suaranya juga ngerobot. Kenapa ya? Iya. Kabling. Hujan. Waduh. Bahaya itu. Robol juga suaranya kayak robot. Iya. Turun dulu, coba ulang lagi. Masih doubling ya, kayak ngerobot suaranya. Aneh ya. Noisy ini kali. Tuh, suaranya kan ini ribet. Ini saudara Buddha coba buka kameranya. Saudara Buddha yang mana? Itu Buddha itu Padahal merupakan mantan.
Katanya seafood. Ya. Ya kalau saya buka kamera, kalau saya nggak lihatkan wajah saya gimana? Buka kamera aja, masa. Tuhanmu aja bisa menampakkan diri kok. Masa kau nggak bisa? Loh, itu kan kepribadiannya. Maksudnya? Nah, itu kan kepribadiannya, mau dia menampakkan diri, mau tidak, itu kan kepribadiannya. Memang menampakkan diri atau dibuat-buat? Ya kan memang diperintahkan gambarlah aku. Seperti bagaimana kau membayangkan dirimu, ya itulah diukir. Nah, dari mana kemudian Tuhanmu, kamu tahu bentuknya begitu? Nah makanya aku bilang sama abang, abang paham enggak agama ini? Aku taunya Tuhanmu nampak, terlihat kayak onde-onde gitu. Jih, wah ini abang udah maju kali kiper abang ini. Kayak onde-onde memang kan terlihat Tuhan kau kan? Aku tahu onde-onde itu makanan Indonesia bang, yang kayak gitu lah bang. Terus Abang nanti ku bilang kan kayak ulat sagu, abang marah. kau saya pula kayak ulat sagu. Nah kayak gitu, kita kata abang Indonesia ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini malah abang meruntuhkan, kayak mana? Bersatu gimana maksudnya? Bersatu membangun negara, mengisi kemerdekaan dengan hal positif, bukan bersatu dalam menyembah patung. Enak aja. Loh, gimana kok abang pula yang ngatur Tuhan kami? Gimana ceritanya nih? Saya nggak ngatur Tuhan Anda, saya bicara sesuai dengan fakta. Ya, pembahasannya ini ke agama yang mana bang? Aku kan nanya itu, Tuhan buatan atau palsu. Data itu termasuk Tuhan abang juga. Ya enggak lah, masa Tuhan saya buatan? Kan ini tulisan abang sendiri, Tuhan buatan atau palsu itu kan untuk diri abang sendiri abang tuliskan. Enggak lah, itu kan pertanyaan. Kalau Tuhan saya buatan, buktikan. Kalau saya katakan Tuhan Anda buatan, Anda sendiri sudah membuktikan. Katanya Tuhan Anda diminta digambarkan, kan gitu. Benar nggak? Iya benar, memang itu kan memang sudah ada di tradisinya. Kalau abang paham, kalau paham, Ya sudah, berarti Tuhan Anda memang buatan. Gitu aja kok repot. loh. Abang, agama abang apa sih? Agama saya apa sih? Tidur aja sana. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo kawan. Agama Anda apa sih? Udah bagus ya? Tes. Halo, tes. Wih, masih kayak robot. Oh, masih ya? Kayaknya bukan jaringan deh. Ya, halo. Perangkatnya kayaknya di sana. Halo. Ya, selamat malam Bang Juma. Halo, Iya malam. masih. Oh, Katolik. Masih Bang Juma. Ya. Bagaimana kabarnya Bang Zuma? Baik, baik. Saya kabarnya baik. Aduh, alhamdulillah ya. Buka kameranya, silakan. Sebentar Bang, saya pakai baju dulu. Oke. Katolik. Jaringanmu kenapa? Bukan jaringan kali, headsetmu. Headset. Enggak. Saya nggak pakai headset Bang ini. Enggak pakai handset Bang Juma. Kok bisa gitu ya? Saya sempat sambung speaker Bang. Jadi ini saya pakai speaker. Lagi dicas mungkin HP-nya. Iya tadi dicas. Udah. Enggak. Saya nggak sambil naik cas Bang. Ya buka kameranya kalau gitu. Tunggu ya di. Oke, siap. Silakan. Bang. Sebentar, masih pakai baju. Nanti nggak enak. Lama kali pakai bajunya. Mungkin apa dia? Ayo, silakan. Yuk, udah Bang. Ya,
Tema silakan dibahas. Ya maksudnya kita Tema- bahas tentang apa, Abang? Tuhan buatan atau Tuhan palsu, silakan. Mari. Mari. buatan. Oh, Ada tamu, Bang. jadi gimana? Oke. Sebelum kita ke sana kan kita harus terjemahkan itu, Bang. Palsunya apanya yang palsu? Karena dia bukan Tuhan, dia makhluk, tapi Jadi, dibuat kalau menurut Abang- menjadi Tuhan. Oke, jadi yang aslinya gimana, Bang? Aslinya bukan makhluk, bukan manusia, Tuhan itu. Oh, gitu. Jadi kalau Iya Bang dong. Suma sebagai Tuhan, pertanyaan saya, kalau Bang Suma sebagai Tuhan, Iya. Bang Suma bisa tidak memilih untuk menjadi manusia? Memilih menjadi manusia artinya saya memilih menjadi ciptaan gitu. Memilih menjadi bisa lemah, memilih Tidak. menjadi Ya, terbatas. maksudnya enggak. Pertanyaan Bang Zuma enggak usah menerjemahkan apa yang menjadi pertanyaan saya. Bang Zuma cukup menjawab. Ketika Enggak. Bang Zuma menjadi Tuhan, bisa tidak Bang Zuma bisa memilih menjadi ciptaan? Enggak bisa. Kenapa? Karena saya maha kuasa, sementara ciptaan terbatas. Oke. Pertanyaan saya, kenapa yang maha kuasa tidak bisa memilih untuk menjadi ciptaan? Ya nggak bisa, karena kalau dia menjadi ciptaan bukan lagi maha kuasa. Oke, berarti dia bukan Tuhan dong. Ya, justru Tuhan. Tuhan ya Tuhan. Saya balik nanya. Artinya begini. Saya balik begini, nanya. Bang. Saya balik nanya. Tunggu. Enggak. Gantian kita supaya kita Enggak sampai usah. pada kesimpulan. Abang Kenapa nggak bertanya mau kepada ditanya? saya. Kenapa nggak mau Nah, nah, ditanya? nah. Saya sudah tahu. Pertanyaan abang itu mau Kenapa? mengarah ke mana? Kalau Gini. dikatakan maha Ini. kuasa, Enggak. kalau dikatakan maha kuasa, nah, kalau dikatakan arti maha maha kuasa? kuasa, kalau Apa dikatakan arti maha kuasa? kalau dikatakan Apa arti maha kuasa, Bang? Maha kuasa artinya tidak ada baginya titik tidak maha kuasa. Iya. Oke, Nah, sekarang kalau dia itu. menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ketika dia menjadi manusia, Bolehkah yang maha kuasa menjadi manusia? tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Berarti kau manusia itu, mengatur maha kuasa dong. justru Anda yang mengaturnya. Nah, itu salah pemahamannya di situ, Abang. Manusia itu maha Sayang. kuasa enggak? Manusia itu maha kuasa. Enggak, manusia enggak maha kuasa. Ketika Oke, Tuhan, bolehkah? ketika Tuhan Iya. menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi tidak that's maha why kuasa. I ask you, Bang Zuma. Ketika manusia posisinya tidak maha kuasa, maka Tuhan tidak akan mungkin menjadi tidak maha kuasa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Islam pun salah kalau dia mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Saya menantang kalau ada Islam mengatakan begitu. Tuhan itu terikat oleh sifatnya yang maha kuasa. Maka tidak mungkin yang maha kuasa memiliki ruang untuk menjadi tidak maha kuasa. Dia terikat oleh kemahakuasaannya sehingga tidak ada sedikit pun titik kelemahan. Karena tidak ada titik kelemahan pada dirinya, maka dia tidak mungkin menjadi manusia, makhluk. Yang ada, dia yang maha kuasa, berkuasa menciptakan makhluk. Bukan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi makhluk. Itu yang betul. Sekarang saya tanya sama Anda, mana yang masuk di logika sehatmu? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Mana yang masuk logikamu? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah atau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah? Silakan buka mic-mu kau bicara. Jangan kesurupan tapi ya.
Silakan. Kau nyusahin, nah, itu kau jangan nyusahin gitu loh. Saya maunya berdengar abang malam ini kasih tahu ini project yang diakui oleh umat muslim. Putus-putus dia, jaringan dia ya. Atau jaringan kita teman-teman. Beralasan dengan gini loh Bang Juma, pertanyaan saya satu saja. Ya, ya. Allah itu maha kuasa tidak? Pertanyaannya yes, maha kuasa ya. Maha, bukan cuman kuasa lo ya, dia maha. Iya. Maha. Iya. Iya. Saya balik nanya, saya balik nanya dong. Di situ. Ya, saya balik nanya. Oh, nah, kau Kenapa takut ditanya? Kenapa kamu ini takut ditanya? Kenapa? Kenapa kamu takut ditanya? Pertanyaan sederhana. Kenapa? Oke, pertanyaan saya. Kenapa? Cuman bisa bertanya kenapa? Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, kemahakuasaan Tuhan ini pernah berhenti enggak? Iya, kau dengar dulu saya. Saya mau bertanya kepada abang. Enggak kemahakuasaan Tuhan ini? Maha kuasa ini pernah berhenti enggak maha kuasa? Saya bertanya kepada apologet yang pintar yang diakui oleh sejagat gitu loh, Indonesia. Maha kuasa itu maksudnya dengar, jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya. Jangan Allah bicara itu sendiri. maha kuasa, boleh? Maha kuasa. Nah, sekarang saya balik nanya. Ya. Kemahakuasaannya itu apakah bisa berhenti? Jawab. Gimana saya mau bicara, abang? Gini loh. Kemahakuasaannya itu apakah pernah berhenti? Iya. Saya mau menjawab itu boleh? Saya Boleh, bisa berbicara. Oke. Ya, justru saya tanya kau koplak. Kau jawab. Kau yang koplak karena kau ini kan Kau tidak mau ditanya tapi mau bertanya. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu pernah berhenti enggak? Kau rekam ini supaya besok diposting. Nah, besok kau posting lah di dalam ini apa namanya TikTok. Yang disebut maha kuasa itu pernah berhenti enggak? Oke. Tidak terhentikan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti dia tidak bisa jadi manusia kalau begitu. Lah itu. Salahnya ada di situ apa? Nah, katanya tidak bisa berhenti, tidak bisa terpenjara oleh ruang dan waktu. Berarti dia tidak bisa jadi manusia dong. Ini kita berdebat secara filsafat. Oke, pertanyaan saya buat abang. Ngomong apa ya? Bertanya lagi. Bang Suma maha kuasa. Oke, saya maha kuasa ikut. Oke, Bang Suma maha kuasa. Saya tidak maha kuasa, saya bukan Tuhan. Bisa tidak yang maha kuasa memilih untuk menjadi manusia? Tidak bisa. Jika ditanya apakah kemahakuasaan Tuhan bisa berhenti atau mengendur seperti pemahaman inkarnasi Yesus yang membatasi diri menjadi manusia, menurut saya jawabannya adalah tidak mungkin dan mustahil secara teologis. Salah satu sifat mutlak dari Tuhan yang maha akhir atau yang maha awal dan maha akhir, sifat kemahakuasaan Tuhan tidak pernah terikat oleh waktu, ruang, apalagi keterbatasan fisik. Jika kemahakuasaan Tuhan bisa berhenti atau dibatasi walau hanya sesaat, maka pada detik itu juga dia berhenti menjadi Tuhan yang sempurna. Klaim bahwa Tuhan mengosongkan diri berubah menjadi lemah atau dilahirkan dari rahim seorang wanita sebagaimana konsep inkarnasi Yesus dalam doktrin Kristologi adalah bentuk perendahan terhadap martabat keagungan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam ajaran Tauhid adalah murni seorang ciptaan dan Rasul utusan, bukan penjelmaan wujud Tuhan yang kemahakuasaannya sedang diistirahatkan. Konsep bahwa Tuhan memiliki kelemahan manusiawi seperti lapar, haus, letih, atau bisa ditangkap dan disiksa menunjukkan ketidakmungkinan teologis. Sifat makhluk tidak akan pernah bisa menyatu dengan sifat kholik. Jadi kesimpulannya kemahakuasaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, berkurang, atau dibatasi oleh apapun. Tuhan tetap maha kuasa secara penuh sejak azali hingga selama-lamanya. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa.
Alah, itu alasan yang tidak logis, Abang. Berarti kau Manusia maha membatasi kuasa enggak? kemahakuasaan. Enggak, Tanya dulu. kau membatasi kemahakuasaan. Manusia Tuhan. maha kuasa enggak? Enggak bisa. Cara berpikir Abang itu sudah Manusia maha kuasa enggak? tidak. Tidak. Bisakah Oke, Tuhan sekarang. tidak maha kuasa? Bisakah Tuhan menjadi tidak menjadi manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa. Wah, berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia tidak bisa berbuat menjadi manusia. Kalau dia menjadi manusia berarti dia menjadi tidak maha kuasa. Lah, itu cara berpikir Abang yang sesatnya di situ. Manusia maha kuasa enggak? Nah, saya mau kuasa. Artinya saya bisa Manusia maha berbuat kuasa sesuai dengan enggak? kehendak saya. Lah, kau jangan Manusia masuk maha dari kuasa enggak? Kau jangan manusia dari sudut pandang manusia dulu. Kau masuk dari sudut pandang Allah. Kamu harus jawab itu dulu. Manusia maha kuasa tidak? Lah, Allah Maha Kuasa tidak. Kalau Tuhan iya. Sekarang manusia yang Tuhan kutanya. iya. Pertanyaan saya. Kalau Tuhan Tuhan Maha Kuasa, bisa maha tidak dia bisa kuasa. menjadi manusia? Kalau Oke, Tuhan Tuhan maha Maha Kuasa. kuasa, manusia Bisa maha tidak? kuasa enggak? Ya, Tuhan bisa tidak yang Maha Kuasa menjadi manusia? Manusia maha Pertanyaan kuasa. saya. Manusia maha Tuhan kuasa. yang Maha Kuasa bisa tidak Tuhan menjadi maha manusia? kuasa. Aduh, Bang. Berarti Cara Tuhanmu bisa berpikir jadi Anda kucing. sesat. Tuhan Enggak. bisa jadi kucing. Ya, bisa. Bisa Dia jadi Maha Kuasa. babi. Bisa. Bisa jadi setan. Bisa. Bisa jadi tai. Lah, kaulah. Ah, Ya, kau kenapa? yang tai. Kutanya kau. Kenapa kau batasi Pertanyaan Tuhanmu? saya. Kenapa Tuhan kau yang batasi Maha Kuasa. Tuhanmu? Ya, Tuhanmu bisa kenapa jadi kau tai. yang batasi? Ya, Tuhanmu bisa logikanya jadi tai. kau yang batasi Tuhan. Tuhanmu bisa jadi tai. Karena Hei, kau batasi Hei. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Allahu Akbar. Tuhanmu Sudah, bisa jadi kau kalah. tai. Kau Ya kalah, kau yang kalah, kamu Bang jawab. Zul. Cuma Kau kalah Bang Zul. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Kau kalah Bang Zul. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Iya, kau kalah Bang Zul. Tuhanmu bisa jadi tai. Hei, Masa kau bisa membatasi kemahakuasaan iya Tuhan? kutanya Tuhan dulu. tidak bisa Berarti menjadi manusia. kalau konsepmu seperti itu, Tuhanmu bisa jadi tai. Dia bisa jadi apa? Berarti bisa jadi tai juga. Terserah kau mau Kok menerjemahkan jadi dia jadi saya? apa? Kenapa jadi saya? Kamu yang memiliki konsep. Berarti Kau Tuhanmu tuh bisa hanya jadi tai. Hei, Tuhanmu logikamu bisa itu jadi sesat tai. semua. Tuhanmu bisa Kau jadi jagoan upil. jadi apologet. Tuhanmu bisa jadi So, jagoan upil. jadi apologet. 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 bisa tapi jadi sendal cara jepit. berpikir kamu tuh sesat semua tuh. Cuma Tuhanmu bisa jadi kau nyamuk. rekam. Hei, Kau rekam. Tuhanmu bisa rekam. jadi tai gigi. Kau rekam dulu. Debat kita Hei, malam Mas. ini. Oh, asik. Hancur kau. Tuhanmu bisa jadi apa saja kan? Cara pikir Hei. saja. Tuhanmu bisa jadi Iya. apa saja? Hah? Hei, Tuhanmu bisa jadi apa saja? Kalau saya mau Jadi tai juga bisa. Oke, saya Jadi Nah, tai bisa itu. enggak? Hmm. Hah? inilah kualitas Hei. orang Islam berdebat. Kualitas orang Muslim berdebat begini. Tanya lagi. Tuhanmu bisa jadi tai enggak? Kualitas Islam berdebat Loh, kok begini. kualitas kau Hei. bilang kenapa kau batasi Tuhanmu? Katanya Tuhanmu tidak terbatas. Disanjung-sanjung. Hei. Disanjung-sanjung filsafatnya nol. Hei, Tuhanmu bisa jadi. Disanjung-sanjung oleh umat Hei, Muslim Tuhanmu bisa jadi filsafatnya tai nol. gigimu. Pertanyaannya saya kan Nangis. nggak dijawab. Kau mau menangis? Saya nggak nangis. Mau menangis? Saya nggak nangis. Kau yang Lalu nangis. Tuhanmu bisa jadi tai. Dan kualitas itu kau itu hanya congor Kenapa saja jadi dia. kualitas yang kupertanyakan? Kau mengatakan Tuhanmu maha kuasa. Tuhanmu maha kuasa. Terus Tuhanmu bisa Kau hanya menjadi mau apa congor. saja. Kau bilang jadi Iya, babi kau rekam, bisa. Tuhanmu jadi babi Ya, bisa. kau rekamlah. Kau rekamlah Tuhanmu ini. jadi babi kita bisa. berdebat. Hei, Nah, kualitas jawaban Anda itu menentukan bagaimana Anda itu presposisinya Anda itu. Tuhanmu bisa Ini jadi kita babi. berdebat. Nah, itu dia. Cara berdebatnya kau itu nggak berkualitas sebenarnya. Tuhanmu bisa jadi babi. Pertanyaan saya apa? Kau jawab apa? Udah, kau turun, kau nangis. Ngomong nggak ada. kualitas Kasihan apa itu? Dela, Memang- kasihan Dela. Si mau datang besok. Itulah akibatnya. Kalau otak nggak dipakai, Tuhan bisa jadi apa saja katanya. Nggak boleh kau batasi Tuhan. Lah,
Kau yang membatasi Tuhanmu, koclok. Tuhan itu tidak terbatas, makanya dia tidak jadi manusia. Sebab kalau dia jadi manusia, dia terbatas. Apa buktinya? Tuhanmu Yesus tidak bisa cebok sendiri. Paham kau? Terbatas dia. Gak bisa dia cebok sendiri pada saat dia bayi. Terbatas. Tuhan itu tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kapan dia menjadi makhluk berarti dia menjadi bukan Tuhan lagi. Ini konsep yang keliru. Kalau ada umat Islam juga mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, matamu. Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Mustahil Tuhan menjadi lemah. Mustahil Tuhan menjadi makhluk. Mustahil Tuhan pakai sempak. Mustahil Tuhan pakai sendal. Paham? Kalian memang idiot. Oh, kau batasi Tuhan. Oh, enggak bisa. Wah, sekarang giliran ditanya apakah Tuhan mau jadi babi? Bisa. Jadi kucing? Bisa. Jadi setan? Bisa. Jadi tai? Terdiam langsung. Inilah kalau agama cuman akal-akalan doang, modal idiot beragama, gak punya otak. Nah, kayak gitulah jadinya. Asal percaya saja, asal meyakini saja. Nah, hati-hati kau pakai sandal kau. Jangan-jangan Tuhanmu lagi main-main jadi sandal, kau pakai pula. Aneh, konsep apa itu? Gara-gara kau memaksakan dirimu anaknya orang jadi Tuhan. Bukan Tuhan itu menjadi manusia. Manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Kau Tuhan kan hari ini. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Malam Halo. juga. Ya. Malam, Bang. Aku Bang Juma cuma pengen bertanya ya Bang Juma, bukannya seperti Buka apa ya? kameranya, Buka. Bang. Oh ya, aku ini gelap nih, udah Gak apa-apa. lagi di. Aja. Silakan. Itu terang kok. Aku cuma pengen bertanya ya Bang Juma ya, ini masalah gimana ya? Pemahaman, maksudnya bukan pemahaman, apa ya namanya? Mau belajar lah kayak gitu. Kan saya kan Kristen Bang Joma ya. Iya. Jadi saya kan ini kan saya sering masuk ngelihat perdebatan, ngelihat apa-apa kayak gitu kan. Jadi Iya. saya pengen tahu kayak gitu. Siapa tahu kan kita kan nggak tahu jalan kehidupan kan seperti itu. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan kan saya kan terlahir dari perut seorang Kristen. Iya. Sedangkan kalau orang Muslim kan, saudara-saudara Muslim kan bilangnya kayak gini, yang beragama Kristen itu nantinya nggak bakalan masuk surga kan? Iya. Seperti itu mungkin. Iya. Nah, Memang. Terus. sedangkan kayak gini prinsipnya. Kalau kita berpikir secara logika, ini logika aku, bukan logika yang lain ya. Iya. Iya. Seandainya orang Kristen nggak masuk surga, sedangkan mereka Kristen dari lahir, kan seperti itu. Iya. Mereka diciptakan dari perut seorang Kristen, biarpun mereka baik, biarpun mereka ini nanti ujung-ujungnya nggak masuk surga, berarti Tuhan itu tidak adil lah, kayak gitu menurut pendapat saya. Kalau kita berpikir seperti itu kan, paham mungkin Bang Joma apa yang saya maksud? Paham. Ya. Sangat paham. Jadi Terus. kalau seandainya orang dari Kristen itu kelakuannya baik, kelakuannya apa namanya nggak pernah bikin salah, nggak pernah ini, tutur kata baik sama masyarakat, sama teman-teman, sama saudara, nanti pas sampai akhir lalu nggak masuk surga kan nggak adil jadinya kalau kayak gitu kan. Itu menurut orang Kristen, menurut orang Islam kan, dan menurut orang Kristen juga orang Islam seperti itu. Kalau nggak masuk Kristen ya apa namanya nggak masuk surga. Nah, jadi gimana? Iya.
Jadi gini, Bung. Ya. Dalam pandangan Islam, Allah itu tidak ditanya, la yus'al amma yuf'al. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu tidak ditanyai tentang apa yang Tuhan kerjakan, tapi kitalah yang ditanya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Jangankan lahir di tengah-tengah rumah tangga Kristen, lahir menjadi perempuan atau laki-laki pun kita tidak ada hak untuk mengintervensi itu. Kan gitu. Tidak ditanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan Kristen? Tapi apakah Anda tidak punya akal? Kan itu keistimewaan yang dikasih kita ke manusia ini adalah bahwa kita dikasih akal. Sekarang masuk akal nggak Tuhan itu pakai celana dalam? Nah, kalau kita kan, Itu dulu. kalau kita Kristen kan, ya lanjut Pak, lanjut Bang. Masuk akal nggak Tuhan itu dibunuh? Masuk akal nggak Tuhan itu ketakutan? Dan seterusnya. Menurut saudara jujur terlepas Anda Kristen. Masuk akal nggak Tuhan dibunuh oleh ciptaan? Kalau Tuhannya sih, kalau menurut ini nggak mungkin bisa dibunuh kalau Tuhannya kan. Tapi ini kan dia, kalau kepercayaan kami umat Kristen kan karena dia Anda yang membuat-buat. menjadi Anda manusia yang membuat. kayak gitu. Jadi seperti ini. Anda yang membuat. Bukan. Tunggu dulu Bang Juma. Bang, ini jadi kan prinsipnya kayak gini. Tidak semua orang Kristen itu artinya bisa ngikut masuk. Soalnya kan kita dilahirkan dari rahim seorang Kristen ini kan itu udah ditakdirkan sama Tuhan. Kamu lahir di perut orang Kristen. Jadi tidak semua pola pikirnya itu sama. Biarpun orang itu baik kan kayak gitu. Apalagi kalau dia tidak seperti kita ini yang suka nonton masalah kayak gini. Kan kayak gitu. Kan kadang-kadang orang-orang Kristen juga dia asik dengan kehidupannya, kebutuhan keluarga apa-apa. Jadi dia nggak mikir ke arah sana, tapi dia tetap berbuat baik sama masyarakat, sama ini. Apakah dia itu masuk surga nanti? Itu Enggak aja dong. pertanyaannya. Nggak masuk Jadi surga lah. kalau kita yang bisa ngelihat kayak gini mungkin ini bisa berpikir ini. Yang orang yang cuek acuh urusan yang kayak gini gimana jadinya? Apakah dia itu nanti biarpun dia baik dia nggak masuk surga, apakah itu adil? Ayo, yo. Adil dong, adil. Kenapa kau masuk neraka? Ya karena saya tidak menyembahmu. Kenapa kau tidak menyembahku? Ya karena saya sibuk dunia. Adil kan? Nah inilah upahnya. Tapi dia baik dalam masyarakat. Dalam kehidupannya sehari-hari itu dia nggak pernah bikin masalah. Baik Sedangkan- kepada orang lain, tapi dia nggak baik terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kan dia kan sudah percaya bahwa dia udah ditakdirkan dilahirkan dari Kristen. Cocok ketika dia lahir dari Kristen. Nah, Begitu dia lahir, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Pakaiannya dipilihkan oleh orang tuanya, gitu? Makanannya dipilihkan oleh orang tuanya. Begitu dia dewasa, apakah masih dipilih makanannya? Dipilih Iya. sendiri kan? Nah, kenapa ketika dia dewasa dia nggak milih sendiri Tuhannya? Kenapa dia mengikuti kemudian Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang dilahirkan manusia? Di mana otaknya? enggak, bukan kayak gitu Bang, maksudnya. Kan Jadi- kalau makanya itu tadi poinnya. Iya, kalau dia mengikutin yang acara-acara seperti ini, tapi kalau dia nggak ngikutin acara-acara seperti ini, dia fokus ke ajaran agama yang Ya, justru yang itu dia maksud ikutin dari saya. lahir, ayo. Maksud saya memang betul begitu. Nah. Masuk aja di gereja. Lalu lihat ada tanda salib, ada manusia begini, itu bagi akal sudah bisa sampai ke situ. Ini apa ini di atas ini? Tuhan. Kok bisa Tuhan dibunuh sama manusia? Ya. Tapi ini saya Meskipun satu tidak ada sedih, dunia Pak. debat seperti ini, Hmm. dia pastinya harus Oh. tahu dong. Ya. Aku satu lagi. Apakah orang Kristen ini nggak ada orang baik? Itu aja.
Kristen orang baik. Siapa bilang orang Kristen tidak baik? Nah, Tapi baik berarti belum beda. tentu benar. Ya inilah. Ya ini yang saya bingung itu. Setiap jawaban-jawaban yang kayak abang-abang ini kemarin sama Ibu Ripa, dia bilang orang Kristen gak ada yang baik katanya. Jika ditanya apakah yang dilahirkan oleh Maria atau Maryam itu Tuhan atau manusia, menurut saya jawabannya sangat tegas dan jelas. Yang dilahirkan adalah murni seorang manusia, bukan Tuhan. Tuhan adalah Sang Maha Pencipta yang tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Sesuatu yang dilahirkan melalui rahim seorang wanita membutuhkan waktu kandungan, melalui proses persalinan dan diawali dari tidak ada menjadi ada. Secara hakiki adalah ciptaan dan pasti seorang manusia. Sifat Tuhan maha kekal, maha berdiri sendiri dan tidak terikat oleh hukum biologis fisik. Dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang dilahirkan dari Bunda Maryam adalah seorang manusia suci yang dipilih menjadi Rasul Allah. Kelahiran beliau tanpa seorang ayah bukanlah bukti bahwa beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan, melainkan bentuk kemahakuasaan dan mukjizat Allah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Menganggap sosok yang berada di dalam rahim dilahirkan membutuhkan ASI, lapar, dan lemah sebagai Tuhan adalah bentuk perendahan terhadap keagungan dan kesucian Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin dikandung oleh ciptaannya sendiri. Jadi kesimpulannya, sosok yang dilahirkan oleh Maryam atau Maria adalah sepenuhnya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul, bukan pencipta alam semesta. Kalau saya katakan Aku jadi bingung Kristen baik, jadinya. tapi baik, Bang Joma beda. baik Kalau belum tentu Ibu benar. Ripa bilang kayak gitu, orang Kristen itu nggak ada yang baik sama sekali, semuanya. Ibu Ripa bilang kayak gitu. Jadi ini Ya, Bang tergantung Joma konteks bilang sih. orang Kristen itu baik. Nah, jadi gimana ini? Kok Ya, beda-beda baik semua belum pendapat? tentu Setiap saya benar. nanya-nanya seperti itu, saya nggak dapat jawaban yang tepat. Maaf ya. Soalnya saya belajar, saya tidak tahu tentang ayat. Kalau pembahasan tentang ayat, pembahasan tentang apa namanya ayat Al-Quran, ayat kita saya nggak ngerti. Saya cuma sebenarnya- berpikirnya pakai logika, kan kayak gitu. Maaf ya Bang, kalau saya ada salah-salah bertanya kayak gitu ya. Boleh saya bicara? Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika sehat, Hmm. orang Kristen itu paling mudah sampai kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan Tuhan buatan. Ini loh Tuhanmu, siapa? Yesus, manusia. Loh, kok Tuhan saya manusia? Dengan adanya hal seperti itu, maka Anda akan mencari Tuhan yang benar. Dibandingkan kami umat Islam, kami nggak ada. Mana coba Tuhan kami? Mana nggak ada? Nggak ada Tuhan kami. Nggak nampak Tuhan kami, nggak terlihat Tuhan kami. Tetapi kami ditolong oleh Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Maka kami sampai kepada Tuhan kami. Nah, harusnya kamu itu lebih cepat sampai kepada Tuhan yang betul. Karena begitu Anda melihat patung, akal Anda akan mendeteksi mustahil Tuhan seperti ini, mustahil. Maka Anda akan mencari Tuhan Anda itu yang benar yang mana. Nah, maka datanglah Anda ke Buddha, datanglah Anda ke Hindu, datanglah Anda ke Yahudi, datanglah Anda ke Islam. Yang mana di antara agama ini yang masuk akal Anda, di situ yang menjadi Tuhan saudara. Masalahnya sekarang Anda tidak menggunakan akal. Udah jelas-jelas Yesus itu manusia, Yesus dilahirkan, Yesus dibunuh, Yesus berdoa kepada Tuhan, Yesus memohon kepada Tuhan, masih juga dituhankan. Jangan salahkan Tuhan. Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri. Orang Kristen ini sebenarnya orang yang paling cepat menemukan Tuhan yang benar. Karena di hadapannya sudah ada Tuhan palsu, yaitu manusia Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan itu manusia, nggak mungkin, itu mustahil. Justru kami umat Islam yang begitu lahir disuruh menyembah kepada Allah, Tuhan Allah. Mana Tuhannya? Gak ada Tuhan. Tetapi sampai kepada kebenaran akal, ternyata Tuhan itu bukan makhluk. Makanya Tuhan tak bisa dilihat, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Maka derajat Kristen dan derajat Islam di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi itu sama. Dalam arti kata apa? Yang membedakan kita adalah ketakwaan akal kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Itu aja. Kalau misalnya kami umat Islam nih mencari Tuhan kami, mana Allah? Nggak ada Allah. Aku ke gereja deh, di situ ada Tuhan.
Tapi apa gunanya Tuhan seperti itu? Menggelantung sudah 2000 tahun untuk apa coba? Mending kami menyembah hakikat yang tak terlihat, tetapi mendengar, melihat. Daripada saya masuk ke gereja, menyembah kepada Tuhan, di mana dia manusia yang tak bisa ngapa-ngapain. 2000 tahun menggelantung, gak goyang-goyang. Di mana logika sehat saya? Sementara Tuhan tidak mungkin tidak ada. Yang mengatur alam semesta ini gak mungkin. Mustahil. Maka ketika saya berkata, Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar, sudah pasti Tuhan itu mendengarkan. Annallah sami alim. Tuhan maha mendengar. Tuhan maha mengetahui. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, ketika Anda berteriak memanggil Yesus, apakah Yesus mendengar? Ya, kalau menurut kepercayaan kami sih mendengar dia. Mana dalilnya? Makanya aku bilang tadi, Bang, aku Enggak, tidak mengerti dulu. masalah ayat, masalah ini. Mana itu mana kepercayaan. dalilnya? Mana dalilnya? Kan aku udah bilang tadi, aku tidak mengerti percaya. Aku kan Ya, cuma kalau berpikirnya begitu, pakai logika kan seperti kalau itu. itu Anda katakan, berarti kan saya si udah tukul bilang pun tadi. bisa Anda tuhankan, tukul juga bisa Anda tuhankan kalau tanpa dalil. Nah, makanya kan saya bilang karena itu kepercayaan kami dari lahir, kepercayaan saya lah khususnya dari lahir. Sudah. Jangan saya salahkan percaya itu. Nah, jangan salahkan kalau Anda masuk neraka. Mana dalilnya kan saya udah bilang tadi. Saya Ya udah, bukan jangan orang yang pintar jangan yang salahkan Tuhan kalau Anda masuk neraka. aku tidak Karena menyalahkan Tuhan. Karena Dengar, Bang. Anda menyembah manusia yang tidak maha mendengar, memberikan harapan kepada makhluk. Saya tidak berani Padahal Anda menyalahkan dikasih Tuhan. akal. Apakah Tuhan itu maha mendengar? Maha mendengar. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Aku nggak tahu. Tetapi Anda tetap aja menuhankan. Ia masuk neraka, jangan salahkan Tuhan dong. Saya cuma minta penjelasannya. Ya udah, Bang. Ya udah, itu aja yang saya ini tanya. Oke, Nah, sip. soalnya kalau saya tanya sama Ibu Ripa kemarin kayak gitu, aku bilang berarti orang Kristen gak ada yang baik. Oh, gak ada yang baik katanya. Orang Kristen itu gak ada yang baik. Tergantung Jahat semua. konteks. Nah, Tergantung kalau- konteks. Saya pun bisa Ya. mengatakan Kristen tidak ada yang baik. Saya juga bisa mengatakan itu. Tapi ada konteksnya. Ya. Ketika Kan orang soalnya Kristen, kan saya ketika orang Kristen makan babi, menyembah manusia, itu bukan orang baik. Hmm. Tergantung konteks. Kenapa saya mengatakan orang Kristen itu baik? Ya. Karena mereka membantu yang lain, Nah. menolong yang lain. Nah, itu benar. Itu baik. Aku setuju kalau abang Tapi- kayak gitu. Kalau kayak gitu. Tapi agama lain juga melakukan hal yang sama. Nah, Agama lain makanya. juga begitu. Kalau Islam juga begitu. Hindu kalau juga begitu. kalau Ibu Ripa kemarin aku bilang gimana kalau mereka orang baik membantu kayak gini itu tidak ada yang baik namanya orang ini. Tapi itu kan banyak bilang naikin Ibu Ripa ke sini, saya berani Ibu Ripa dinaikin di sini dia jelaskan apa yang dia jelaskan kemarin. Jadi saya Ya, udah selesai itu. Saya ya pun begitu. makanya kalau Tergantung nggak ada yang konteks. baik aku jadi bingung. Oh, kok kayak gini. Jadi berarti orang Muslim itu maksudnya ya nggak berpikir bahwa orang Kristen ini semua baik, biarpun mereka bisa membantu orang, bisa begini orang. Nah, berarti ajarannya gimana dalam hatiku kan kayak gitu. Saya kan berpikirnya seperti itu. Soalnya saya belajar. Saya bukan mau menguji, bukan mau ini. Saya mau belajar melihat dari mana sisi baik atau ini. Biarpun saya Kristen, ya kayak gitu. Ya, udah, Pak. Kristen baik, oke, Ya. Kristen silakan ikuti Kristen. Ya, Udah puas kan? Nah, Ya udah, makasih Bang ya. Itu aja. makasih. Iya. Ya. Oke, thank you. Halo, semangat malam. Semangat malam, Katolik Protestan Abang. Protestan. Oke, silakan. Tema saya masih terkait dengan Tuhan buatan atau Tuhan palsu. Oh, berarti patung dong, Bang. Belum tentu. Ya, maksudnya dibuat berarti kan patung. Ada manusia dibuat menjadi Tuhan. Palsu berarti. Tuhan Manusia dibuat jadi Tuhan gitu, Bang. Iya. Yesus contohnya. Berarti dilantik dong. Iya, itulah Yesus.
Kapan dilantik, Bang? Coba Anda baca KPR 2 nomor 36. Tapi Yesus udah naik situ, Bang. Yesus dilantik menjadi Tuhan setelah dia disalib. Udah naik dari sorga dia. Waktu hidup lah dilantik, masa waktu mati dilantik? Ya. Iya, dia dilantik. Dia. Yang pastinya dia dilantik jadi Tuhan yang tadinya bukan Tuhan. Iya, kan waktu hidup lah dia dilantik. Abang contohnya, abang ketua API. Masa udah jadi bangke abang dilantik lagi? Yesus nanti setelah disalib baru dilantik menjadi Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan dia. Dia manusia. Masa kayak gitu, Bang? Dalilnya begitu. Yohanes 13 ayat 13, kayak mana? Apa yang dikatakan di situ? Yohanes 13:13. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, tepat seperti yang kau katakan, memang aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuan? Itu abang sebutannya guru dan Tuhan. Ya, Tuhan di Indonesia untuk nipu orang supaya orang menuhankan Yesus. Itulah aku bilang Kristen Indonesia juga melantik Yesus jadi Tuhan. Karena Tuhan itu kami sebut dia Tuhan kami. Iya, cocok lah itu. Yesus itu memang Tuhan untuk sekelompok orang. Makanya saya katakan bahwa Tuhannya Yahudi membuat Yesus ini untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kalian. Iya, kami orang jahat, Bang. Kami orang baik. Iya sudah. Makanya jadi kutanya sama Bang Juma, kutanya dulu, abang orang baik. Alhamdulillah. Nah, coba dulu apa fansnya abang kasih suruh dulu kasih bunga ke aku kalau abang baik. Nah, kenapa jadi itu jadi takaran baik? Iya, karena harus memberi dulu, Bang. Loh, saya menyadarkan Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Itu sudah kebaikan. Supaya Iya, Bang. Anda itu tidak masuk neraka menyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Nah, kalau Tuhannya kalau abang orang baik, berarti abang harus punya Tuhan yang baik. Coba tunjukkan sama aku, Bang, kebaikan Tuhan yang abang lakukan. Yang Tuhan abang lakukan apa kebaikannya melalui abang? Coba. Tuhan memerintahkan kami ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarilah orang Kristen menuju kepadaku dengan jalan yang hikmah. Nah, itu udah ajarin dulu abang ajarannya hikmat itu. Ya, itulah bahwa Tuhan itu tidak mungkin dilantik, manusia itu tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu. Itulah ajarannya. Inilah yang sedang saya sampaikan sekarang. Bahwa Tuhan, lagi loh, Bang. Aku pengen belajar. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengangkat Yesus menjadi Tuhan bagi orang jahat, sebagaimana Tuhan mengangkat Musa menjadi Tuhan bagi Firaun, orang jahat. Jadi Yesus diangkat menjadi Tuhan untuk orang jahat, Musa diangkat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Tidak diizinkan lagi mereka orang-orang jahat ini menyembah Tuhan yang benar. Mereka diutus untuk menyembah kepada Tuhan yang dibuat. Supaya apa? Supaya ada alasan Tuhan nanti untuk menggoreng dan membakar mereka di neraka jahanam. Aku masuk neraka dong, Bang. Kenapa? Aku masuk neraka dong. Firaun kemana? Masuk neraka atau surga Firaun? Enggak, maksudnya aku masuk neraka dong, Bang. Ya, kutanya dulu. Karena kedudukan Anda sama seperti Firaun. Oh iya, makanya orang jahat, Bang. Ya iya, kutanya Firaun ke surga apa ke neraka? Firaun ke neraka dong. Sama, posisi Kristen tidak ada ubahnya dengan Firaun. Yes, bukankah kalian mengaku sebagai anak Tuhan? Iya, kami mengaku, Bang. Nah, anak Tuhan tidak? Anak Tuhan ya Tuhan kecil. Itulah makanya Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang jahat. Musa menjadi Tuhan bagi orang jahat. Jahatnya siapa? Firaun mengaku Tuhan. Kristen mengaku apa? Mengaku Tuhan.
bilang kayak gitu bang Juma. Yes. Ya. Bilang kayak gitu karena kayak gini, aku punya uang contohnya, jadi uangku ini bisa kuatur bang, jadi itu namanya Tuhan. Ya, kami sama. Kalian mengatur Tuhan. Kalian yang mengatur Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan jangan makan babi. Kalian mengatakan no, babi itu bisa kami makan. Percuma kau ciptakan kalau kami tidak makan. Tuhan mengatakan sunat kulubmu. Tidak. Kami tidak mau bersunat kulub. Kami bersunat hati. Bang, aku sunat loh. Nah, karena kau nanti dari Paulus mengatakan jika kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Loh, aku udah sunat kayak mana tuh bang? Berarti Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2. Sementara Yesus sunat. Iya, Yesus sunat. Anda tidak kayak mana itu bang? Ya, Paulus mengatakan kalau Anda bersunat, maka Yesus tidak berguna bagi Anda. Karena Yesus sudah ada di dalamku, kayak mana tuh bang? Kalau Yesus ada di dalam diri Anda, maka Anda akan mati dalam dosa. Roma 8 nomor 10. Aku udah mati bang. Nah, mati dalam dosa kemana perginya? Neraka atau surga? Mati dalam dosa, surga lah. Ah? Apa? Surga. Mati dalam dosa adalah surga? Iya. Mati dalam dosa itu neraka. Jika ditanya apakah Yesus menjadi Tuhan bagi orang jahat, menurut saya jawabannya perlu dilihat dari dasar akidah dan hakikat ketuhanan itu sendiri. Yesus atau Isa Al-Masih tidak pernah menjadi Tuhan bagi siapapun, baik orang baik maupun orang jahat. Status ketuhanan tidak ditentukan oleh perilaku atau pengakuan manusia. Tuhan yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta yang menjadi Tuhan bagi seluruh makhluk, baik orang saleh maupun orang jahat. Sementara Isa Al-Masih atau Yesus adalah murni seorang manusia, hamba Allah, dan Rasul utusannya. Beliau tidak pernah berubah menjadi Tuhan karena ada kelompok manusia tertentu yang menganggap atau menyembahnya demikian. Selama masa pelayanannya di dunia, Isa Al-Masih justru menyeru seluruh manusia termasuk orang-orang yang berdosa dan bertobat untuk menyembah Allah semata. Beliau tidak pernah menawarkan dirinya untuk disembah atau dijadikan Tuhan, melainkan mengajak manusia meninggalkan kejahatan dan kembali kepada ajaran tauhid. Anggapan bahwa Yesus menjadi Tuhan yang membebaskan atau memaklumi kejahatan manusia melalui doktrin penebusan dosa adalah bentuk kekeliruan pemahaman. Dalam pandangan tauhid, setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Seseorang tidak bisa terus berbuat jahat lalu menganggap ada sosok Tuhan lain yang akan menanggung dosa kejahatannya. Jadi kesimpulannya, Yesus bukanlah Tuhan bagi orang jahat maupun orang baik ya menurut Islam, melainkan seorang nabi dan rasul yang membawa petunjuk agar manusia terbebas dari kejahatan dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Oh iya ya, kepleset ya. Jadi orang Kristen ini orang-orang neraka. Enggak, keren. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati dalam dosa. Sudah, selesai. Begitu abangku. Teman-teman kasih mawar beliau teman-teman. Kayaknya dia memang butuh koin. biar beliau semangat. Abang masih rajin ke gereja? Oh, aku gereja bang. Kenapa anak-anak Tuhan masih gereja? Bukankah kalian anak Tuhan? Bukan kalian Tuhan sendiri? Iya, karena aku gereja bang. Ini aku eklesia. Oh, dirimu yang gereja? Iya. Oh, cocok lah. Berarti betul-betul lah, sempurna lah itu. Kalau kamu menganggap dirimu gereja, berarti kamu menganggap dirimu bait suci. Iya, diriku bait suci bang. Nah, sudah. Kalau sudah bait suci, berarti Anda itu menyetarakan dirimu dengan Tuhan. Betul lah itu. Iya bang, maksudnya itu urusan nanti lah bang. Makanya aku bilang. Nah, kalau kami bang orang berdosa bang, tadi ya abang bilang kami orang berdosa. Nah coba bang, orang yang tidak berdosa, coba sadarkan saya bang. Ya itu dia. Anda selama ini bang. Anda menyembah lagi lah bang, lagi ceramahnya bang. Anda menyembah makhluk Tuhan, di mana makhluk Tuhan ini memang diangkat Tuhan menjadi Tuhan bagi orang jahat. Sadari itu dulu.
siapapun dia yang menyembah Yesus, menyembah Tuhan buatan, maka dia adalah orang-orang jahat. Anda menuhankan Yesus, Anda menuhankan Tuhan yang dilantik, yang dibuat, berarti Anda masuk dalam kategori jahat. Dan Yesus memang sudah menubuatkan itu. Matius 12, nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, kalian percaya itu, berarti kalian adalah orang jahat. Nah, iya. Ya sudah, orang jahat kemana perginya? Neraka apa surga? Ya, kalau orang jahat, kalau bertobat masuk surga lah bang. Nah, kalau bertobat berarti kan dia harus keluar dari Kristen dulu, kalau disebut bertobat. Keluar dari Kristen, kayak mana caranya bang? Kalau nggak disadarkan? Ya makanya sadar dong, jangan disadarkan. Anda yang harus sadar, saya telah berada pada posisi yang salah. Dengan menyembah manusia, berarti saya tidak menyembah Tuhan, karena manusia bukan Tuhan. Makanya kan kayak gini bang. Orang kan kalau biasanya udah keras bang, udah apa? Udah berkarat katanya. Nah, abang bisa, abang Juma itu bisa nggak membuat contohnya? Itu kan minimalnya harus diketok dulu bang. Pasti Ya, sadar gitu. betul. Makanya, Coba abang getok saya supaya sadar bang. Kayak mana caranya bang? ya ini yang sedang saya lakukan sekarang. Masih Menurut ringan bang, harus berat. Oke, baik. Bang. Oke, Maria manusia enggak? Maria manusia, melahirkan Yesus. Manusia atau bukan? Manusia, Berarti Anda menyembah? menyembah Yesus 2000 tahun yang lalu. Berarti Anda menyembah apa nih? Menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan menjelma menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan Tuhan menjelma menjadi manusia itu. Jadi, Itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia. jadi firman itu siapa bang? Firman itu perkataan. Iya, firman itu siapa bang? Perkataan. Firman itu. Oke, perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Nah, berarti firman itu Tuhan kan? Bukan. Salah. Jadi apa bang? Perkataan Tuhan bukan Tuhan. Aduh. Jadi siapa bang? Perkataan Anda apakah Anda? Ya, itu melambangkan pribadi saya. Ya, melambangkan pribadi. Alam semesta ini melambangkan pribadi Tuhan. Sekarang perkataan Anda apakah Anda? Iya, Coba bilang monyet. monyet. Apakah Anda monyet? Enggak dong, itu kan Tadi Anda katakan perkataan Anda adalah Anda. Mana saudara ini? Bang Juma. Kau bikin aku enggak